Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Menara Doa online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah bersama dengan Menara Doa di Amerika saudara, UPT United Prayer Tower yang ada di Amerika dan juga Kanada bersama-sama. Saya percaya saudaraku Yesus Kristus, inilah saat kita ingin menjaga daripada kota kita, bangsa kita lewat Menara Doa ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk saat indah kami boleh ya Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi dan urapi setiap kami. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datang ya Roh Kudus, penuhi setiap kami. Datang ya Roh Kudus, penuhi setiap kami. Kami haus, kami rindu, kami menginginkan Kau Roh Kudus. Oh ya la bakasy ya la bala 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 bala. Ya Roh Kudus, ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasy ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasy ni bala bala. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sekali lagi biar aku katakan, datang Roh Kudus, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu,
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, satu yang ku rindu, bersekutu denganku, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah I'm reaching for urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, to hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari saudara buka suaranya, sembah Dia, datang pada Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama. Tuhan, satu yang kami rindu, kami mau bersekutu denganmu. Kalau Tuhan tanya sama kami apa yang kamu kehendaki supaya perbuat bagimu, kami ingin berjumpa, kami ingin melihat Tuhan muka dengan muka ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan saat ini kami bisa dekat dengan Tuhan. Kami bisa ya melayani Tuhan. Kami bisa melayani Tuhan. Kami bisa menyenangkan Tuhan. Lewat nyanyian, pujian, penyembahan siap kami. Kami mau sentuh hatimu. Kami mau sentuh hatimu Tuhan. Lewat nyanyian ini, lewat pengorban hati ini, korban syukur kami. Mari saudaraku yang kasih Kristus, datang pada Yesus. Panggil Yesus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Oh ya la bakasya la bala bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in
lawat kami, penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan cinta. Oh, mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Dia. Oh, penuhi kami, Roh Kudus. Kami rindu
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu saudaraku. Terus kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita bersyafaat buat presiden, kita wakil presiden, para menteri. Kita berdoa saudaraku untuk pandemi ini selesai. Dan juga resesi bisa cepat berlalu. Kita berdoa juga untuk Amerika, untuk Kanada. Mari kita satukan hati kita, saudara, kita akan berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh ada di bangsa ini, bangsa yang kami kasihi, Indonesia. Kami mohon berkat-Mu turun Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Mohon berkat-Mu turun untuk Amerika ya Tuhan. Mohon berkat-Mu turun untuk Kanada ya Bapa. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Kau berikan ya Tuhan roh hikmat untuk presiden kami. Mengambil keputusan yang tepat, yang berani ya Tuhan, untuk kemajuan daripada bangsa ini. Kuatkan, teguhkan hatinya, beri kesehatan, kekuatan ya Tuhan, untuk dapat memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Indonesia aman, Indonesia sejahtera, Indonesia makmur. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, biar pandemi ini selesai dalam nama Yesus. Dan juga ya Tuhan, resesi ini cepat berlalu ya Bapa. Kami berdoa berkat-Mu turun Yesus. Biarlah ya Tuhan, setiap rumah-rumah di Indonesia, kota-kota di Indonesia, ada satu lawatan Tuhan yang besar. Ada nyanyian pujian penyembahan buat Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, berkat-Mu turun ke Amerika ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, seluruh penduduk Amerika sujud menyembah Yesus. Biarlah ya Tuhan, dalam pemilihan presiden, Tuhan tunjuk dan pilih presiden yang akan memimpin ya Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak atas Amerika dan juga bangsa-bangsa. Tuhan, lawat Amerika, lawat Kanada Yesus. Terima kasih untuk UPT yang sudah 24 jam ya Tuhan berjaga-jaga. Yesus, ku sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Dia saudaraku, sembah Dia. Mari saudara masuk hadirat-Nya Yesus.
bakasya la bala bala. Oh ya la bala bala bala. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk mari buka suaranya lebih lagi, nyanyikan lagu ini. Yesus, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku menyembahmu. Uyalah bakasya, uyalah bakasya, Yesus, lawat siapa anak-anakmu Yesus. Mari Roh Kudus penuhi siap kami. Oh ya lawat, tutup matanya Yesus, sembah dia, buka suaranya Yesus. Kami kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Berbahasa roh, saudara, berbahasa roh. Berbahasa roh, yes. Oh ya la bala bala, saudara di rumah-rumah. Terima Roh Kudus. Oh ya la bala, terima Roh Kudus. Oh ya la bala 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 bala. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Yesus. Oh ya la bala. Come Holy Spirit. Yes. Oh ya la bakasya la bala bala. Oh ya la bakasya la bala bala. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out
berdoa untuk saudara yang sakit. Saudara yang sakit. Saudara bisa tulis di live chat. Saudara bisa tulis dalam pokok doa. Tapi saat ini saya mau berdoa buat saudara yang sakit. Secara khusus saudara yang sakit kena COVID-19. Saudara yang sakit kanker, tumor, autoimun. Saya kemarin dapat kesaksian bahwa Yeni yang bergumul dengan autoimun, Tuhan sembuhkan. Waktu ikut tiap hari memang kita doa untuk yang sakit lewat menara doa online ini. Sesuatu yang ajaib Tuhan sudah kerjakan. Saya percaya juga saudara yang sakit COVID-19 sekarang, yang ada di ruang-ruang isolasi atau yang dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan mau sembuhkan saudara sekarang. Saudara yang sakit kanker, percaya dan lihat kebaikan Tuhan, yaitu saudara disembuhkan oleh Tuhan. Ya, mari kita akan berdoa bersama. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, yang sedang bergumul untuk kesembuhan daripada COVID-19 ini Tuhan. Kanker, tumor ya Tuhan, autoimun, asam lambung. Kami berdoa ya Tuhan, mereka sedang bergumul ya Tuhan, sakit ginjal ya, liver ya Tuhan, jantung, stroke. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, terima kesembuhan sekarang saudaraku. Di dalam nama Yesus, nama-nama penyakit ini tunduk di bawah nama Yesus. Dalam nama Yesus, hilang sekarang. Tercipta organ-organ tubuh yang baru, sembuh sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hatiku Tuhan, setiap semua yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini juga ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang mengalami stres, depresi, tekanan ya Bapa. Tuhan berikan kelegaan, ketenangan, kesembuhan ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan buat terobosan dalam keuangan anak-anak-Mu ini, pekerjaan mereka. Pulihkan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap kami semakin dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, iman kami semakin dekat dengan Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Tuhan, aku percaya Engkau dengar doa kami. Doa kami sudah naik ke hadapan Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan akan lepaskan. Terima kasih Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu, akal budi pada sorgawi. Beri kami kemampuan ya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini dan melakukan firman-Mu ini. Terima kasih. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, luar biasa pada saat ini kita berdoa, kita memuji, kita menyembah dengan luar biasa. Rasakan hadirat Allah yang begitu kuat. Memang kerinduan saya ingin sharingkan tentang Roh Kudus lagi saudara. Tentang Roh Kudus yang terambil dari Lukas pasal 11. Ya, masih di dalam tema tentang Tuhan yang baik. Saudaraku, kebaikan Tuhan, Dia ingin beri yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. Nah hari ini kita akan lihat dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Saudara, kita akan buka dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan
ular kepada anaknya ini, ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan kepadamu, kepada Roh Kudus, kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin saudara. Ini kalau saudara baca pelan-pelan ayat ini ya, ini pernyataan tentang Bapa yang baik. Yesus berkata begini, minta, kamu akan diberikan. Cari, kamu akan dapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Tuhan ulang lagi dengan kata-kata, setiap orang yang minta, menerima. Setiap orang yang cari, mendapat. Setiap orang mengetuk, baginya pintu. Ini kalimat-kalimat penegasan yang ingin menyatakan bahwa, dia bilang ini, Bapak mana di antara kamu, ya, kalau anaknya minta ikan dikasih ular, ya kan? Bapak mana di antara kamu yang anaknya minta telur dikasih kalajengking? Kalau kamu aja, ya kan, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapak di sorga. Dia bilang, apa saudara? Ia akan memberikan apa? Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah pemberian Bapa yang terbaik, yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Saudara, ini hal yang luar biasa kepada mereka yang meminta kepadanya. Langsung tiba Roh Kudus, bukannya emas, bukannya perak, bukan rumah besar, bukan kerajaan. Kenapa Yesus bilang Roh Kudus? Ya kan, dia akan berikan kepada orang yang meminta kepadanya. Jadi di sini saudara, saya mulai nangkep bahwa yang Bapa kehendaki untuk kita minta, kita cari, kita kejar, yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Saudara, kalau saudara punya Roh Kudus, saudara miliki Roh Kudus, saudara dikuasai Roh Kudus, hidup saudara akan berubah. Katakan amin. Beberapa waktu, berkali-kali saya suka cerita untuk menggambarkan tentang betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini paralel dengan kalau kita minta Roh Kudus kepada Bapa, maka semuanya itu akan mengikuti kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Ada cerita, ini sih cerita dongeng atau hayalan lah. Yang ceritanya tentang seorang bapak, ya kan, ingin meninggalkan warisan kepada anaknya yang dia kasihi. Saudaraku, bapak ini punya mangkok dan sumpit ajaib. Mangkok ini akan mengeluarkan emas apabila diketuk oleh sumpit itu. Saudara, sekali ketuk mungkin keluarlah 1 kilo emas. 2 kali keluar, setiap kali keluar emas. Setiap kali diketuk keluar emas. Nah, si bapak ini panggil anaknya. Saya ingin memberikan satu warisan kepadamu untuk bekal daripada hidupmu, untuk modal hidupmu. Nah, sekarang saya akan kasih pilihan kepada kamu. Ya kan? Mana yang kamu pilih? Saya ini punya mangkok. Ya kan? Kalau diketuk sama sumpit ini keluar emas. Ya kan? Berapapun diketuk keluar emas. Sekarang kamu mau emas, berapa kilo emas yang kamu mau? Atau kamu mau mangkok dan sumpit ini? Kalau kamu mau emas, kalau tidak bisa pilih, engkau bisa dapat mangkok dan sumpit. Tapi kalau kau pilih mangkok dan sumpit, kau gak akan dapat emas. Mana yang kau pilih? Saudaraku yang Kristus, mangkok dan sumpit itu sumber. Emas itu hasil dari sumbernya. Anak yang bijak pasti memilih apa? Sumber, bukan hasil. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Sumber atau proses, bukan hasil. Saudaraku yang Kristus, anak ini milih apa saudara? Mangkok dan sumpit kalau dia bijak. Karena sekali ketok keluar emas. Kalau emas bisa habis. Tapi ini adalah sumber. Roh Kudus adalah sumber kita. Sumber kehidupan kita. Roh Kuduslah
Dia juga adalah Allah pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Lalu Alkitab katakan apa saudara? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Roh Kudus. Dia ada di dalam penciptaan. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, kita tahu bahwa kita bisa datang kepada Bapa. Kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Itu semua karena apa? Peranan Roh Kudus buat setiap kita. Bapa ingin setiap saudara yang hadir di menara doa ini, saudara memiliki Roh Kudus dan dimiliki oleh Roh Kudus selanjutnya. Saudara Kristus, Rasul Paulus menjelaskan kehebatan kuasa Roh Kudus bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Di dalam Efesus 1 ayat 19, Rasul Paulus dia gambarkan begini saudara, saya akan bacakan buat saudara. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi betapa hebat kuasanya siapa? Roh Kudus ini. Kuasa Allah ini bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan mendudukan Kristus di sebelah kanan Bapa di sorga. Saudara, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Siapa dia? Roh Kudus. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus yang membawa Yesus naik ke surga. Saudaraku, di sini dikatakan yang lebih tinggi, yang jauh lebih berkuasa daripada segala pemerintah. Pemerintah ini adalah roh-roh jahat. Penguasa-penguasa tingkat tinggi yang tidak kelihatan saudara. Tunduk di bawah nama Yesus karena peranan siapa? Roh Kudus yang mengerti, katakan amin. Nah Bapa, Yesus bilang, ya kan, Bapa di surga akan berikan siapa? Roh Kudus ini. Roh Kudus ini. Roh Kudus yang membuat Yesus bisa menyelesaikan panggilan. Tugas panggilan pelayanannya selama hidup di dunia ini. Saya rindu, saya menginginkan dan saya berdoa bahwa setiap kita mengerti akan hal ini. Kalau ada sesuatu yang saudara harus minta setiap hari, yang saudara harus pelihara dan anggap sesuatu yang sangat berharga, itu namanya Roh Kudus. Rasul Paulus bilang jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan dia. Ketika dia berduka, dia tidak akan pernah bisa berperan lagi. Sampai kita datang minta dibasuh oleh kuasa darah Yesus. Saudara minta Roh Kudus, saudara akan dapatkan apa? Keselamatan, hidup kekal. Saudara dapatkan kebahagiaan, saudara dapatkan hikmat, kuasa. Yesus sendiri berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa dinamis kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi begitu pentingnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun setiap kita, pada kita. Dengar baik saudara, saudara akan dapatkan kuasa dinamis. Kisah 1 ayat 8. Dinamis ini apa sih? Kuasa untuk melakukan mukjizat. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membantu kita untuk mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan. Memampukan kita apa yang tidak mampu kita kerjakan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Dan Roh Kudus ini juga dinamis, katakan apa? Adalah kekuatan untuk memiliki karakter. Kita bisa sabar, kita bisa tekun, kita bisa mengampuni. Saudara, kita bisa tabah, kita bisa menguasai diri, kita bisa bersuka cita di dalam segala perkara. Karakter ini, saudara, sikap ini, karakter ini, itu dihasilkan, dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus.
Dinamis ini, kuasa ini, yang ada dalam Roh Kudus ini saudaraku, juga adalah artinya apa? Kekuatan untuk peroleh kekayaan. Untuk apa saudara? Kekayaan itu untuk membiayai pekerjaan Tuhan, membiayai hidup saudara, membantu banyak orang. Jadi Yesus bilang waktu dia minta, kamu akan diberi. Cari, kamu dapat. Ketuk, pintu dibuka. Ini bicara tentang apa? Saudaraku, pengejaran yang tidak pernah henti untuk terus dipenuhi, dikuasai oleh siapa? Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Nah, ada 3 langkah yang Yesus ajarkan kepada kita, ya kan, untuk menerima daripada Roh Kudus. Pertama, dia katakan apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Yang percaya katakan amin. Jadi kata meminta ini adalah, artinya apa saudara? Adalah kita harus memiliki kebutuhan. Kita minta karena kita punya kebutuhan. Apabila kita mempunyai kebutuhan saudaraku, maka kita punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan. Ya kan? Kita akan mendapatkan apabila kita meminta. Meminta adalah langkah pertama, ya kan, yang mendorong kita untuk mendapatkan Roh Kudus. Jadi langkah pertama itu adalah minta. Kita bisa minta kalau kita ada kebutuhan. Kita bisa punya kebutuhan kalau Tuhan celikan mata kita, terangi pikiran kita. Saudaraku, contoh, saya mau contoh. Saya nggak tahu berapa lama ya, nggak dihitung tuh di dalam kekekalan lah. Itu bisa itu melampaui waktu. Allah menciptakan Adam, saudara diciptakan Adam dari debu dan tanah, dihembuskan nafasnya, lalu Adam diperintahkan untuk menjaga Taman Eden. Saudara Kristus, saudara, bertahun-tahun kemudian dia jaga Taman Eden, lalu Tuhan kasih kerjaan. Kerjaannya apa saudara tahu enggak? Suruh memberi nama binatang. Nah, binatang yang datang ke Adam tuh saudara bukan sendirian, tetapi berdua. Jantan betina datang nih, badan besar, hidungnya panjang. Lalu Adam kasih nama, nih gajah. 2 datang. Datang lagi saudaraku yang Kristus yang belang-belang. Wow. Berdua, jantan betina. Diberi nama, kamu harimau ya namanya. Jadi yang satu lagi namanya singa. Tapi 2. Tiba-tiba selesai dia kerjakan itu, pada malam dia berpikir, semua binatang yang aku beri nama berdua. Jantan, laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa aku sendiri? Ketika dia ada sadari, terbuka pikiran dia. Kok kenapa aku sendiri? Kenapa aku gak berdua? Kok aku gak punya teman? Muncul yang namanya kebutuhan tuh muncul ya pada. Dia lihat ada satu pengertian. Oh, ada pengertian nih, butuh. Aku mau punya istri. Baru dia naikkan doa permintaan kepada Tuhan. Tuhan buat Adam tidur. Lalu dibentuk dari tulang rusuknya. Terbentuklah namanya siapa? Hawa sebagai istri. Katakan amin. Jadi artinya begini saudaraku. Kalau kita punya pengertian, kalau kita punya pemahaman betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kita tahu kita butuh. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena kita butuh kuasanya. Yang saudara di sini katakan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Kita butuh kuasa yang hebat. Dan kuasa itu ada di mana? Roh Kudus. Makanya kita minta. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saat kita minta, kita nyatakan kebutuhan kita. Waktu kita minta Roh Kudus, Tuhan bilang, kamu butuh deh. Saudara butuh Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin saudara tiap hari katakan, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus kuasai aku. Roh Kudus tuntun aku. Tuntun aku. Satu hari waktu Yesus bersama dengan para murid-muridnya saudara, puncak perayaan daripada Paskah. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 Yesus berkata begini saudara. Pada hari terakhir, yaitu pada waktu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Katakan amin saudara. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara, ayat 39 sini katakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan, belum disalibkan, dikuburkan, belum bangkit dari kematian, belum naik ke surga saudara. Dia sedang bicara tentang apa? Barang siapa yang haus. Kata haus menyeratkan sebuah kebutuhan yang mendesak akan air untuk diminum. Rasa haus adalah sebenarnya karunia Tuhan yang menyatakan bahwa kita punya kebutuhan. Kita bisa mendapatkannya kalau kita meminta kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara butuh Roh Kudus. Saudara butuh hari ini katakan, ya Roh Kudus, datanglah. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saudaraku Yesus, seorang hamba Tuhan yang bernama Agustinus, dia pernah berkata begini, dari hati manusia ada satu ruangan yang kosong. Dari diri manusia di dalam batinnya, dalam hatinya ada ruangan yang kosong. Ruangan kecil yang kosong, yang tidak bisa diisi, yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Manusia kan selalu akan minta, cari, dan ketuk cari. Dia akan cari saudara, supaya dia bisa eksis. Lewat apa? Lewat pengetahuan, lewat kekayaan, lewat popularitas, lewat apapun saudara, ikut. Tapi ketika itu sudah mereka dapatkan, tetap masih ada kekosongan. Agustinus bilang, kekosongan ini tidak bisa diisi oleh apapun, kecuali oleh apa? Oleh penciptanya sendiri. Dalam hal ini siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Makanya setiap orang, kalau dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, maka akan rasanya kosong. Orang kosong, gak akan ada puas-puasnya. Ngaranya jadinya ke negatifnya serakah. Dia akan gali, dapetin, ambil. Tujuan itu apa? Untuk puaskan, tapi gak ada yang puas. Makanya di sini Yesus kasih gambaran, siapa yang haus? Kalau minum dari air yang kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Kamu akan puas. Dia bicara kepada perempuan Samaria yang ada di sumur. Di Yerusalem dia berkata juga, barang siapa haus, datang kepadaku. Setiap manusia itu pasti punya rasa haus, kering. Haus kan kering di sini. Ada satu kebutuhan, jeritan. Sebenarnya kebutuhan saudara bukan duit itu. Bukan pasangan hidup yang single. Bukan mobil itu. Yang sebenarnya bukan jabatan itu. Yang saudara butuhkan sesungguhnya seumur hidup saudara. Yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Allah yang menciptakan saudara sendiri. Saya mau kasih tahu. Minta tiap hari.
Setiap saat panggil Roh Kudus, penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Urapi aku. Minta. Gak cukup minta, Yesus ajarkan. Cari. Yang kedua cari. Bicara cari. Ini bicara tentang yang pertama kita butuh sama Roh Kudus. Yang kedua kita rindu. Kalau cari ada yang satu kerinduan akan Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Yesus berkata, kalau kamu cari kamu akan dapatkan. Mencari artinya merindukan. Menginginkan dengan sangat. Tuhan Yesus menginginkan kita merindukan Roh Kudus. Apabila kita merindukan Roh Kudus, kita akan cari dengan tekun. Kita tidak mudah menyerah. Kata mencari adalah langkah tindakan selanjutnya daripada meminta. Saudaraku, kata mencari ini, saudara akan cari sesuatu. Kalau sesuatu itu adalah berharga buat kita. Kalau kita mencari sesuatu, ada sesuatu yang kurang atau yang hilang, baru kita mau cari. Nah, Roh Kudus itulah sesuatu yang berharga. Yang kadang-kadang tidak cukup kita minta, tapi kita harus cari dia. Harus cari dia. Beberapa bilang, cukup saya berdoa seminggu sekali di gereja. Beberapa bilang, cukup datang ke gereja seminggu sekali. Itu pun kalau ada waktu, gak usah terlalu fanatik. Itu orang tahu dia butuh, tapi dia gak terlalu rindu. Tapi Tuhan mau cari. Ada berapa orang, aku gak cukup ibadah satu hari. Hari Minggu saja. Aku mau cari setiap hari. Dalam saat teduhku. Saat-saat sore hariku. Setiap hari aku cari dia. Sampai aku dipenuhi. Seperti ada sesuatu yang gak cukup. Nah, prinsip mencari kita bisa belajar dari seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham. Dari 10 yang dia punya, saudara, 1 dirham dia hilang. Yesus kasih perumpamaan tentang dirham yang hilang. Apa yang dibuat oleh perempuan yang kehilangan 1 dirham? Yesus ajarkan. Yang pertama, perempuan ini menyalakan pelita. Yang kedua, perempuan ini menyapu rumahnya. Yang ketiga, dia mencari dengan cermat sampai dia menemukan dirham itu. Nah, saudaraku, prinsip mencari adalah prinsip yang dimana adanya usaha yang sungguh-sungguh, yang serius, yang fokus sampai ketemu. Pertama, nyalakan pelita. Apa sih artinya nyalakan pelita? Mazmur 119 ayat 130 katakan, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita akan minta, kita akan cari, kita menginginkan Roh Kudus, memenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita ini mau berusaha untuk menerangi diri kita. Gimana caranya? Ya lewat doa, pujian, penyembahan. Saudara cari, saudara dapat channel YouTube Gereja Betel Indonesia Musim Malam Indah. Menara doa. Saudara dengar, ikut doa pujian penyembahan. Saudara dengar pengajaran. Saudara mulai terbuka. Oh, tentang Roh Kudus, tentang firman Allah. Saudara mulai dapat pengertian yang baru. Di situ artinya apa? Saudara mencari. Oh iya betul ya, butuh Roh Kudus. Kalau aku punya Roh Kudus, dia akan berikan aku kuasa, dia berikan aku hikmat. Kuasa adalah kekuatan melakukan mujizat. Hikmat adalah memelihara agar bisa hidup di dalam mujizat. Katakan amin saudaraku. Jadi pertama adalah apa? Cari. Kalau orang yang mencari selalu apa? Menerangi terus pikirannya. Kalau saya prakteknya gini. Karena setiap hari saya harus ngajar firman. Ya tiap hari saya harus baca buku. Saya harus belajar baca buku. Saya dengar pengajaran-pengajaran dari para hamba-hamba Tuhan. Saya catat, saya tulis. Saya baca Alkitab. Saya cari komentari-komentari.
Saya doa dengan kuat, apa Tuhan yang harus saya sampaikan. Itu artinya apa? Mencari, menerangi. Ada yang tanya, Pak Sabta, gimana Pak beriman itu? Iman supaya saya bisa punya rumah. Padahal sekarang saya gak punya duit loh Pak. Tapi saya mau imani saya punya rumah. Gimana caranya Pak? Iman supaya punya rumah. Ya saya bilang, caranya adalah beriman untuk punya rumah. Pertama, percaya pasti punya rumah. Yang kedua, berdoa minta punya rumah. Yang ketiga, kerja keras. Yang keempat, atur uang kerja dari itu. Sisihkan, tabungin pelan-pelan. Saya bilang, nanti waktunya akan punya rumah. Katakan amin saudara. Bukan, ya bisa juga Tuhan kasih rumah kepada kita. Ini artinya menerangi. Menerangi itu ada bagian, ada peran yang kita kerjakan. Yang membuat kita semakin bertumbuh, semakin pinter, semakin berhikmat, semakin mengerti, terus kejar cari. Itu artinya apa? Menyalakan pelita. Yang ngerti katakan saudara, nyalakan pelita. Setiap hari saudara masuk menara doa, saudara sedang nyalakan pelita. Inilah prinsip mencari. Saudara, nyalakan pelita. Saudara belajar, saudara yang SD, yang SMP, yang SMA, yang kuliah, saudara sedang menerangi, menyalakan pelita itu untuk terangin pikiran, terangi saudara intelektual kita, terangi rohani kita. Yang mengerti katakan saudara, kata terang bicara tentang mengerti, bisa lihat, bisa jelas duduk masalahnya. Yang kedua, sapu rumah. Pada waktu saudara, apa sih arti mencari? Menyapu, sapu. Apa yang saudara lakukan waktu nyapu? Untuk apa saudara nyapu? Untuk dibersihkan. Prinsip mencari bicara tentang tiap hari. Sesuai dengan Efesus 1 ayat 7 katakan apa saudara? Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh apa? Penebusan. Yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita. Dalam skala hikmat dan apa? Segala hikmat dan pengertian. Inilah yang menerangi saudara. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Kristus. Kita butuh tiap hari saudara. Sapu rumah kehidupan kita. Lewat apa? Kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Saudara tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Hidup dikuasai Roh Kudus. Mencari Roh Kudus. Tapi hidupnya dikuasai dengan apa? Rasa bersalah. Rasa tertuduh. Iblis terus tuduh terus. Gak layak, gak mampu. Saudara dengar baik. Saudara ngerti tentang kuasa darah Yesus. Waktu saudara berkata, Tuhan ampuni aku. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Pada saat itulah saudara sedang menyapu rumah. Saudara sedang menyucikan. Allah menyucikan daripada hidup saudara. Saudara dinyatakan suci, dinyatakan benar, dinyatakan bebas dari tuduhan bersalah. Saudara bisa berkata pada iblis, darah Yesus sudah membenarkan saya. Saya sudah dibebaskan dari tuduhan bersalah. Itulah prinsip apa? Menyapu. Lalu yang terakhir adalah apa saudara? Di sini dikatakan prinsip ya. Makanya saya tuh mau ngomong tentang menyapu ini saudaraku. Mau tambahkan. Saudaraku. Jadi keputusan kita percaya sama Yesus, menerima pengampunan dosa oleh kuasa darah Yesus, itulah prinsip untuk mencari. Kita harus membersihkan diri kita dari segala hal yang bukan berasal dari Tuhan. Ya, khususnya yang berkaitan dengan apa? Dosa lidah, dosa perkataan. Ini penting saudaraku. Hari-hari ini dosa perkataan ya. Saya nggak cukup dengan lidah karena perkataan itu bisa dari lidah, bisa dari apa? Jari-jari. Ya sekarang ini, kalau dulu ya perkataan. Jadi perkataan dusta, perkataan sia-sia ini ya kesia-sia yang kosong aja gitu, nggak ada arti. Yang ketiga adalah perkataan jahat, itu termasuk dalam fitnah, saudaraku ya kan, perkataan atau ujaran kebencian itu jahat, itu masuk jahat. Nah, dusta, sia-sia dan jahat, ketiga dosa perkataan ini merupakan perbuatan iblis. Dan sifat iblis. Saudara harus tahu di sini.
Kalau kita orang yang merindukan Roh Kudus adalah orang yang harus bisa menjaga perkataan, baik lewat jari-jari maupun dalam kata-kata. Nah, Yohanes 8 ayat 44 katakan begini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ini Yesus berkata ya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis adalah bapa segala dusta. Iblis adalah pendusta. Iblis berdusta atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta. Dalam dunia ini saudara, dusta lebih populer daripada perkara apapun. Seberapa besar, seberapa banyak pendusta, sebanyak itulah pengikut daripada iblis. Saudaraku yang Yesus. Nah, jadi iblis itu memerlukan dusta, saudara, hoak, untuk membangun kerajaannya. Ia harus menggunakan hoak atau dusta untuk menghentikan, untuk menggagalkan, untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Membangun iman di hati setiap jiwa-jiwa. Ini perkataan ini zaman sekarang, apalagi zaman pandemi ya, zaman corona. Kalau kita mau jatuhkan orang itu gampang. Si A tuh teman kamu kena corona dia. Hati-hati jangan deket-deket sama dia. Padahal belum tentu dia kena corona loh saudara. Langsung singkirkan, semua akan mundur. Saudara, yang dengar seperti itu perasaannya down. Belum lagi hoak-hoak, fitnah, segala macam. Kerusuhan di Jakarta, di Indonesia, itu hasil daripada dusta, perkataan dusta. Saudaraku, semua dusta. Dusta itu ada apa? Bukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan iblis. Dia mau hancurkan. Dia menghancurkan. Oleh karena itu saudaraku, saya mau kasih tahu. Ya kan, hal pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus pada saat seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu apa? Roh Kudus mengubah perkataan. Dia memberikan kita bahasa yang baru. Katakan amin saudara, kata-kata yang baru, bahasa baru, bahasa firman, bahasa yang memberikan kesegaran, kekuatan, yang mengandung kebenaran. Yang mengerti katakan amin saudara. Pelajaran pertama jadi Kristen adalah berkata benar, berkata jujur. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka berbicara dalam bahasa baru. Yaitu bahasa apa? Bahasa kebenaran. Oleh sebab itu orang percaya, yang saudara, dia bisa mengusir setan. Kenapa? Karena bahasanya adalah bahasa kebenaran. Orang yang hidupnya bahasanya dusta, tidak bisa usir setan. Karena setan itu adalah bapaknya. Bagaimana bisa usir? Nah hari ini, saudara, kita gereja Tuhan, orang Kristen, pemimpin Kristen, ini waktunya kita belajar. Ayo kita sapu halaman rumah kita, sapu dalam rumah kita. Caranya dengan apa? Mari kita mulai ngerti. Kita minta Tuhan sucikan perkataan kami. Perkataan lewat jari, yang keluar dari jari. Perkataan yang keluar dari mulut kita. Katakan amin. Kita harus melatih kebiasaan untuk berkata benar, berkata jujur. Kita harus buang segala perkataan dusta, perkataan sia-sia, perkataan jahat. Saya yakin Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan memberikan kita kemampuan dan menjadi pemenang. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Hari ini jangan anggap biasa ujaran kebencian menghasut. Ucapan kita membuat orang ini jadi benci sama ini, yang ini jadi benci sama ini. Ya kan memecah belah. Mari kita belajar. Seperti Yosua dan Kaleb. Dia bisa tentramkan perkataannya hati satu bangsa. Sehingga Tuhan membawa mereka masuk tanah perjanjian. Saudara, yang ketiga, Tuhan bilang apa? Kita harus cari dengan tekun sampai dapat. Yang ketiga adalah ketuklah. Tuhan bilang ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Jadi setiap orang yang menginginkan Roh Kudus harus melakukan 3 langkah pendekatan ini.
Yang pertama apa saudara? Meminta. Harus punya kebutuhan. Yang kedua, harus mencari. Harus punya kerinduan. Yang ketiga, mengetuk. Punya tekad yang kuat. Katakan amin saudara, tekad yang kuat. Saya punya tekad yang kuat. Supaya Roh Kudus memenuhi setiap kita semuanya. Gembala pembina kami, Pak Niko, saudara dapatkan, inilah era Pentakosta ketiga. Kalau Pentakosta pertama terjadi di loteng atas, di mana saudara semua murid-murid dipenuhi Roh Kudus, dan pada saat itu 3.000 orang bertobat. Terus tidak terlalu lama satu kota Yerusalem itu mendengar Injil. Pentakosta kedua saudara itu terjadi saudara di Azusa Street, ya kan saudara. Dan sejarah mencatat bahwa penuaian jiwa, revival itu terjadi, ya saudaraku, terjadi pada waktu Pentakosta di Azusa Street yang melanda dari barat sampai kepada timur, dari Amerika saudara melanda ke Korea Selatan, terus ke Indonesia, ke negara-negara lain. Nah saudara, hari-hari ini saya percaya ada pencurahan Roh Kudus yang lebih besar lagi, yaitu Pentakosta ketiga, yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi bahwa dari timur akan sampai kepada barat, ke barat Roh Kudus akan melanda. Saya percaya ini saatnya, ini eranya. Setiap saudara nyatakan, aku butuh Roh Kudus, aku rindu Roh Kudus, aku punya tekad kuat, hidupku selalu dipenuhi Roh Kudus, karena aku butuh. Dengan Roh Kudus ada buah roh dalam hidupku. Oleh Roh Kudus ada karunia-karunia, sehingga aku bisa dipakai oleh Tuhan. Saya percaya hari ini saudara pasti menginginkan Roh Kudus. Saudara mau merindukan Roh Kudus. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Roh, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Kita siapkan roti perjamuan kita saudaraku. Kerinduanku, ya Roh Kudus, kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita makan perjamuan kudus saudaraku. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Saat kami makan perjamuan kudus ini Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Waktu kami makan perjamuan kudus ini, ada terobosan mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya sekalipun kami tidak melihat, dan aku percaya Tuhan akan membuat kami melihat apa yang kami percayai. Roh Kudus, mari urapi setiap kami. Roh Kudus, penuhi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti.
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Oh haleluya. Mari naikkan penyanyi bersama-sama kata terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus menguasai hidup kami, menuntun kami, memiliki setiap hidup kami. Biar kami bisa mengerti kehendak Allah, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Haleluya.